Halo, selamat siang. Kali ini saya mencoba untuk membuat vlog. Vlog ini vlog pertama saya. Saya ingin mencoba untuk ini review bus pariwisata yang ada di Kota Malang. Oke, seperti apa nanti reviewnya? Ikutin terus. Oh ya, saya kali ini nggak sendirian, saya bersama anak-anak dari Gembrosok Squad. Gembrosok Squad itu adalah beberapa kumpulan dari rental mobil di Malang, sehingga dia sekarang mempunyai satu unit bus pariwisata. Nah, seperti apa bus pariwisatanya? Tetap di channel ini aja, oke? Dadah. Menuju ke garasinya bus pariwisata Balea Trans bersama anak-anak Gembrosok. Mereka ada di belakang. Ikutin terus perjalanan kita nanti review busnya dari Gembrosok Squad. Oke, sampai ketemu di garasi. Oke, kita sekarang coba kita memasuki ke dalam busnya. Oke, kita lihat apa di dalamnya. Nah, ini sekarang kita sudah berada di posisi kendali busnya dari Balea Trans. Hino ya guys, mesinnya. Ada fasilitas untuk karaoke, audio. Bus 3 Plus HDD, sangat rapi ya, bersih. Ini dalamnya. Ini ada dua TV, yang satu di sini TV-nya nih. Ini TV, yang satunya di depan juga ada TV-nya. Ini yang di depan, coba kita buka. Oke, nah, jadi fasilitasnya dua TV, karaoke, terus ini ada selimutnya juga sih sebenarnya guys, selimut sama bantal, cuma ini mungkin lagi dikeluarkan ya karena busnya nggak jalan kan. Lengkap dengan selambu biar nggak panas. Buat kalian yang mau berwisata bisa menggunakan bus ini. Bus ini nggak mahal kok. Tarifnya itu sangat pas di kantong untuk bepergian, ziarah wali, tur kemana aja, wis ke Jogja, Bali gitu. Mungkin kita untuk coba memanasi busnya, coba kita starter. Oke.
sudah nyala bisnya. Ya, oke. Bisnya dalam kondisi nyala ya guys. Kalau di Hino itu ini ada backupnya, jadi ini pemutus arus listrik. Jadi dia kalau misalkan berhenti, dia harus posisi arus listriknya diputus, karena putusnya itu arahnya ke sana guys, ditekan ke sana. Kalau arus listriknya itu nggak mutus, itu akinya yang akan kesedot listrik terus. Kalau mau ngidupin ini ditarik dulu, baru di starter baru bisa. Oke, setelah kita review dalam bisnya, coba kita lihat yang di luar bisnya. Kita lihat liverynya, kita lihat model bisnya gitu ya. Oke, ikutin terus. Ini nampak luarnya dari Balea Trans, nampak liverynya. Ini tergolong premium bis ini ya. Di sini ada Mas Herta. Halo Mas Herta. Halo. Ini Mas Herta, ini kemarin yang terakhir jalannya ke Jakarta ini Mas Herta ya. Siap, Jakarta bawa tentara. Bawa tentara Arhanud ya Mas Herta. Kita masuk ke dalam bisnya bersama krunya dari Kumrosok. Ini namanya Mas Devta, salah satu pengelola dari Balea Trans. Ini namanya Kabul, tapi panggilan ini biasa dipanggil Caca. Caca, halo. Hey. Ini Gopri. Berapa Pak ini? Pengecekan rutin ini guys. Jadi 2 hari sekali. 2 hari sekali. Apabila bisnya suatu saat jalan itu tetap kondisinya nggak mogokan begitu ya. Kan biasa kalau bis biasanya buat jalan jauh gitu trouble kan. Ini pengecekan rutinnya supaya mesinnya nggak trouble terus. Ini sekarang Mas Herta lagi pengecekan mesin ya. Mas Herta, mesinnya dicek ya apa Mas? Cek oli, cek air, cek bottom, ada bocor atau enggak. Jadi kalau jalan sewaktu-waktu enak di sini. Saya nggak trouble-an ya. Sekarang kita coba untuk menghidupkan audionya. Langsung Bluetooth. Aduh, kebentuk. Jadi langsung bisa lagu apa aja yang pengen di setel di bis ini, jadi langsung bisa. Kita tanya salah satu pengelolanya di sini. Halo Mas Devta. Halo. Nah, cerita-cerita dikit dong Mas. Mas Devta ini usia berapa Mas? Kalau usia masih
berapa ya? Usia berapa nih? Kalau kelihatannya sih masih muda. Saya masih usia 25. 25 berarti kita tuh sebenarnya sepantaran. Tapi progresnya Mas Devta sangat luar biasa. Bisa punya satu base-nya. Cerita Mas. Ceritanya gimana ini? Dari mana ini? Bingung ini. Mas, tadi kan bingung mulainya dari mana. Nah, kita tanya sejarahnya dari awal Mas Devta itu pekerjaannya apa sehingga mempunyai satu unit bus ini, ya kan? Kalau orang lain kan, maksudnya kayak bus-bus yang lain kan dia gampang. Maksudnya gampang itu beli bus langsung 5 unit, 3 unit, baru semua lah. Kalau Mas Devta ini bedanya dia dari apa menjadi apa. Jadi coba langsung kita tanya aja, Mas dulu itu sejarahnya gimana? Dari awal sampean merintis, dari pekerjaan awal sampean. Kalau bekerja, ya. Saya itu mulai kecil sudah senang kerja. Jadi dulu meskipun saya masih sekolah, itu saya juga ya bekerja, jualan. Kalau istilahnya kalau kerjaan ya banyak yang pernah saya lakukan. Banyak ya, mulai kecil, apa aja udah pernah dikerjakan apa aja yang penting jadi uang, istilahnya gitu. Iya. Jadi orang tua sendiri kan dari saya juga keluarga bukan keluarga yang tidak mampu bukan. Keluarga pas-pasan lah istilahnya. Untuk itu pas-pasan, cuman kalau untuk beli bis ya jauh dari impian memang waktu itu. Enggak nyangka gitu ya. Enggak nyangka memang enggak nyangka. Tapi karena semua itu ketekunan, yang penting kita giat bekerja itu ya apapun impiannya pasti tercapai ya. Saya juga istilahnya termotivasi lah oleh pengusaha-pengusaha lain yang udah sukses, ya banyak lah istilahnya pengusaha tersebut yang saya impikan, saya jadikan motivasi, saya jadikan contoh. Setiap hidupnya saya pelajari gimana-gimananya. Contoh Mas, satu pengusaha yang jadi motivasinya Mas Devta, siapa itu orangnya? Salah satu aja. Sehingga jadi semangatnya tuh wow. Kalau pengusaha sih sebenarnya yang termotivasi sih saya hanya melihat motivasinya sih banyak ya. Dia. Nggak cuma satu berarti ya. Cuma satu yang dibikin contoh gitu loh. Betul. Jadi setiap orang, saya melihat orang itu awalnya gimana. Jadi kan ada orang itu yang memang udah sukses karena harta warisan lah, atau karena udah termodali oleh orang tua atau gimana, itu sudah banyak memang. Gitu loh. Kalau dari Mas Devta nih enggak sama sekali ya. Dulu saya itu kecil itu pernah jadi atlet sepeda. Atlet sepeda. Balap sepeda itu Mas ya? Ya, balap sepeda. Terus saya dulu itu waktu sekolah masih SD itu sama orang tua bungkusin jajan itu. Bungkusin jajan beneran sama orang tua dibikinkan paket jajan pasar itulah. Iya. Kan saya jual di daerah-daerah, saya jual di wisata di Songgoriti waktu itu. Saya jual di wisata di Songgoriti waktu itu. Gitu loh. Tapi lama kelamaan saya sekolah SMK, lulus SMK saya langsung kerja. Saya kerja di Kalimantan. Oh, sudah pernah sampai sana juga? Saya kerja di Kalimantan dulu. Bisa. Di Kalimantan. Terus sebelum ke Kalimantan itu pernah ikut orang jualan bunga. Jadi pulang sekolah ke Bedak istilahnya, Bedak jualan bunga. Waktu itu seperti itu. Sampai dari Kalimantan itu kena PHK, tapi PHK-nya bukan karena SDM-nya, tapi karena perusahaannya udah kolab mauan gitu. Jadi pulang ke Malang terus bekerja di Daler Honda sebagai mekanik gitu. Gitu ya. Dulu sambil bekerja saya kuliah sama jual beli HP dulu. Jadi emang dari kecil itu udah dibentuk untuk bekerja gitu. Dagang istilahnya. Dagang ya. Jadi dagang. Saya dulu juga pernah punya kafe, terus jualan HP, punya konter. Sampai akhirnya saya pengen nyoba itu ke dunia rental. Rental mobil? Ya, rental mobil. Ya. Rental mobil kecil. Awalnya saya rental mobil kecil, bermodalkan itu dari dititipin sama temen.
teman kuliah waktu itu ya. Teman kuliah itu nitip satu mobil, ya wis istilahnya gini, saya percaya nggak percaya ya harus bisa gitu aja. Tapi dengan berjalannya waktu itu yang nitip mobil ke saya semakin banyak, sampai akhirnya saya juga bisa beli mobil sendiri dari hasilnya itu tadi. Tapi sebelum saya ke dunia rental, waktu itu saya itu ada dulu, dia itu ya istilahnya sebagai guru lah, mentor lah. Saya ikut orang itu sebelum saya terjun ke dunia rental. Saya ikut orang itu, dari beliaulah saya bisa ngerental mobil itu tadi, istilahnya bisa sampai jalan rentalan. Nah, beliaunya malah sekarang itu pindah haluan, pekerjaannya gak jadi rental, tapi hubungannya tetap baik dengan saya sampai sekarang. Gitu ya, Mas? Iya, sudah saya anggap sebagai kakak sendiri. Gitu. Terus dari situ ada temen nyaranin, terus main high ace. Terus akhirnya kita main high ace. Waktu itu cuman ada satu unit high ace. Dari satu unit itu saya dapat ya dari mobil yang saya beli itu saya jual untuk GP. Ya bisa, ya GP high ace, karena bisanya cuma nyicil. Sampai sekarang pun ya nyicil karena gak ada modal dari orang tua sama sekali waktu itu sampai sekarang. Berarti real semuanya dari Mas Jepra sendiri? Ya, di samping itu kan bukan karena dari saya sendiri. Yang penting berusaha, berdoa, ingat Yang Maha Kuasa, itu aja. Siap. Itu yang paling penting juga, Mas. Ya, yang penting kita harus beribadah lah. Ingat sama Tuhan kita gimana gitu. Usaha tanpa doa itu sombong, ya. Tapi kalau apa ya, doa tok gak ono usahane, ya padha ae bohong, ngono lho. Nah, dari high ace itu kan juga banyak orang yang percaya ke saya. Nitip high ace, saya dititipin dari banyak investor. Meskipun mobil juga saya dititipin dari banyak investor. Terus barusan kemarin lah, saya itu disaranin sama temen saya. Bukan temen sih, udah jadi saudara sekarang dia, sudah saudara saya. Nanti bisa dibincangi, dia namanya Mas Kavi. Oh ya, Ya. siap. Mas Kavi nyaranin ke saya, ini wis daripada dulinan motor cilik, resikonya tinggi, sing gaden, sing gini, setoran macet, mobil kecil ditekuk bis, iki kan HS wis akeh. Jadi dari perjalanan antara rental ke HS itu sebenarnya sama. Terus lah mau naik ke bis, mau bermain bis itu saya butuh ngejual unit yang kecil itu buat beli bis itu tadi. Iya. Nah, dari situ saya belajar gini, saya juga nggak pernah menyangka kalau dalam waktu 2 tahun, sebenarnya kan saya dulu ikut namanya teman saya yang ngajari saya sampai dia udah nggak ngerental lagi sih sebenarnya. Itu ya di total ya sekitar 3 tahun. Kalau lepas dari dia, saya jalan sendiri itu sekitar 2 tahun. Masih 2 tahunan. 2 tahun saya, 2 tahun. Terus awal tahun kemarin 2020 saya nekat lah beli bis. Ya saya coba lah gimana. Terus ternyata waktu bis proses pengerjaan ini kan saya dapat second, cuman interior dalam dan eksterior itu kita apa ya, istilahnya kita rombak sampai jadi kayak yang barusan keluar lah istilahnya. Karena kalau beli baru itu harganya kan hampir 2M, tapi kalau second ini harganya kan nggak sampai segitu gitu loh. Iya. Ya dari situ waktu kemarin itu kan saya jual 2 mobil lah untuk buat beli bis ini. Buat beli bis ini, Mas ya? Ya, buat beli bis ini sampai akhirnya jadi 1. Terus tapi waktu mau jadi, negara kita ya ini ada pandemi itu tadi, ada pandemi corona itu. Jadi terhenti karena adanya pandemi corona ini. Ya, ada pandemi corona, sehingga ya gimana lagi, kita jalan seadanya lah. Jalan seadanya sambil nunggu pandemi, kita lihat progres ke depannya kayak gimana gitu. Siap. Terus ya dari situ saya sudah berniat bahwa kalau keyakinan, kemauan, terus kita dasari dengan doa, insya Allah lah
usaha kita pasti lancar, meskipun banyak cobaan, rintangan itu sudah pasti. Nggak mungkin kita berjalan semulus yang kita bayangkan. Dari situ kita banyak lika-likunya mas. Gitu mas. Itu mas ya. Iya. Pasti itu ya. Pasti mas, Sudah lika-likunya ada juga ini besar. Barusan kemarin juga hilang 2 mobil saya, hilang 2 mobil. Tapi ya mau gimana lagi, memang sudah resiko yang harus kita jalanin. Dan untuk saat ini saya mengurangi untuk rental ke mobil kecil mas. Jadi lebih baik kita jalan Hiace, Elep sama bis. Unit-unit gede aja Ya, mas. sama ya. unit premium lah istilahnya. Siap. Premium. Tapi kalau mau mobil kecil kita usahakan pakai driver aja. Kalau orang yang nggak kenal gitu aja. Satu lagi kayak ngomong-ngomong kemarin itu kayaknya mau ada progres baru lagi nih buat krunya Gembrosak. Ini apa mas? Kalau progres baru ini nganu mas, masa ini harus dijelaskan. Nanti dikiranya sombong gitu gimana gitu. Gimana ini progres barunya buat krunya Gembrosak? Untuk progres baru kemarin itu sarannya anak-anak itu gini, nyaranin saya kenapa kita nggak buka rental trail aja. Kita udah istilahnya kan udah ada nama, jadi unit itu lengkap. Mulai istilahnya gini, anak-anak kemarin bilang mulai dari roda 2 sampai roda 6 kita ada gitu. Semua ya, roda 2 dari trail, terus roda 4-nya mobil-mobil biasa, roda 6-nya ini ya belakang ini ya. Ya gitu ya, itu nanti kedepannya lah. Ini masih menata progres dengan teman saya yang udah berpengalaman di bidangnya. Jadi istilahnya dia sebagai rekan saya, cuman dia butuh support unit dari saya. Tapi tetap nanti kita masih menata progres lah, nanti aja kalau sudah berjalan. Ini sebenarnya sudah berjalan, sudah banyak event-event trail yang kita kerjakan ya. Tapi untuk sementara ini masih awalan lah. Nanti kalau sudah jadi bolehlah lihat-lihat mampir ke garasi trail. Garasinya ya? Ya, ke Bedak lah. Nah, tapi ini semua gak terlepas dari doa orang tua juga mas. Orang tua itu yang tetap utama ya mas ya. Orang tua selalu support saya gitu. Terus di samping itu kan kita juga gak boleh gimana ya, meskipun semua ini itu sebenarnya bukan milik saya, tapi ini titipan dari Tuhan juga. Mas siap mas. Jadi nggak boleh ya kita mikir ini, oh ini punya aku semua itu boleh. Hanya titipan ya mas ya. Dari Tuhan, cuman di perantaranya untuk kita biar kita bisa bekerja. Saya pun kayak gini, kalau nggak ada kru, istilahnya kru Gembrosak ya nggak bakalan bisa kayak gini kita gitu loh. Saya sih nggak bakalan bisa kayak gini, tapi dulu saya itu jalan hanya 3 orang. 3 orang aja awalnya. Untuk awal kita buka rental antar teman, satu komplotan itu 3 teman. Yaitu tadi salah satunya Mas Kavi sama satu lagi sekarang yang punya batangan ini, namanya Mas Nanda. Oh Mas Nanda itu ya? Ya, Mas Nanda yang punya batangan ini. Sekarang nggak ada dia ya? Lagi di mana Mas Nanda ya mas? Mas Nanda lagi jalan Jakarta. Lagi ke Jakarta ya? Oh iya. Dia yang sekarang ngurusi istilahnya ada proyekan lah di Sumeneb. Itu proyek reguler Jakarta Sumeneb lah. Itu yang kita jalankan sekarang. Iya. Oke, sekarang kita cari Mas Kavi dulu aja ya. Kita coba tanya-tanya Mas Kavi, nanti barengan kita bertiga. Oke. Coba kita cari Mas Kavinya ini di mana nih Mas Kavi? Mas Kavi. Lekbol. Nah, dia arek. Oh, ternyata di sini, guys. Ini loh orangnya Mas Kavi. Mas, saya mau tanya Mas. Ini tadi katanya Mas Devta kan apa ya? Base-nya ini kan katanya sarannya dari Mas Kavi ya, menyarankan buat beli base gitu kan. Itu karena gimana? Progresnya emang base itu kedepannya emang bagus apa gimana? Apa emang apa ya, dunia rental itu sekarang terlalu keras apa gimana? Penjelasannya gimana Mas Kavi? Jadi gini, kayaknya lebih baik saya taruh ini dulu ya, ini loh. Oh Mas Kavinya lagi siram-siram guys. Saya taruh ini dulu aja. Ya. Boy. Gimana? Nah, sini mas. Nah ini loh, katanya Mas Devta tadi kan yang menyarankan buat beli base-nya kan Mas Kavi. Nah, ini kan sih? Enggak juga. Iya, tadi Mas Devta ya bilang gitu.
Dulunya ketemu di mana, terus sekarang jadi saudara sampai kan gitu kan, saking hubungan baiknya kan. Ya awalnya dulu emang sempet kita jadi rekan kerja, jadi rekan atau partner kerja, rental rental mobil. ya. Tepatnya rental mobil sih. Jadi dulu kita sering jalan bareng, terus juga sering istilahnya kita tukar pikiran bareng. Dan sampai saat ini pun kita jadi besar seperti ini, kita juga pastinya bareng-bareng. Bareng-bareng Mas. Nggak mungkin cuma sendirian gitu kan Mas ya. Pastinya. Terus setelah itu Mas Kavi langsung menyarankan base iki lho rek, tuku base gitu. Apa gimana itu? Jadi dulu saya juga sebagian besar saya itu juga pelaku usaha yang lebih cenderung ke unit besar, yaitu antara big base atau medium. Gitu, Mas, seperti ya? itu iya. Dikarenakan bukan dikarenakan sekarang dunia rental itu kejam atau seperti apa, enggak sebenarnya. Kita kalau katakanlah udah niat usaha dan segala macam udah lahir batin, mungkin ada jalan sendiri kan. Tetap ada jalan Mas ya. Tetap gitu ya. Mungkin untuk unit yang di belakang ini juga salah satu saya pengelolanya. Saya sudah diberi mandat atau diberi amanah sama yang punya, Mas Devta dan beserta keluarga. Itu saya diberi amanah untuk mengelola salah satu big base yang ada di belakang saya, ini Valia Trans ya. Valia Trans. Kelihatan. Di situ jadi mungkin katakanlah kalau kita tetap stuck di area itu aja, ataupun di stuck kita mau usaha seperti itu aja, mungkin kalau nggak ada acuan untuk kedepannya kan kita juga bingung. Monoton Mas ya, bisa dikatakan monoton gitu ya. Jadi kita mencoba, dalam arti bukan mencoba, kita juga istilahnya kita juga belajar untuk membangun dunia, istilahnya ini dunia wisata ya, tapi kita lebih tepatnya di transportnya. Iya. Jadi kali ini kita lebih tepatnya di dunia pariwisata transportnya wisata, kita dukung dengan unit big bus kami, yaitu Valia Trans untuk wilayahnya area Malang Raya dan sekitarnya sih, seperti itu. Siap. Oke, itu tadi penyampaiannya dari Mas Kavi. Ikutin terus bareng krunya Gembrosok, Mas Kavi, Mas Devta, sama Mas Herta. Oke. Oh ya, buat satu lagi tadi Mas Nanda katanya lagi ke Jakarta, jadi nggak bisa ikut. Iya sih. Tetap nanti ikutan. Setelah ini kemana Mas perjalanan kita Mas? Mungkin setelah ini kami cuma segera cek unit aja. Dikarenakan kan juga untuk area Malang Raya kan pariwisata juga lagi down karena pandemi ini Mas ya. Karena pandemi juga. Jadi untuk sementara ini kami juga cuma bisa cek unit aja sih. Dalam arti cek unit kita harus cek kesehatan unitnya seperti apa, kebersihan yang utama sih. Jadi tetap kita beri kenyamanan kepada customer, calon wisatawan yang akan datang ke Malang dengan berjumlah banyak. Oke, siap. Oke, terus ikutin perjalanan saya bersama kru Gembrosok. Sebelum kita pulang kita makan bakso dulu bareng Mas Kavi sama Mas ngowalak ngowalak. Ayo. Banyak kan habis tuh. Ngomong apa anak ya? Bakso Mas. Iya. Oh itu cowok aja. Belum, Pak. Ya, kita sekarang perjalanan pulang ke poolnya Gembrosok Sport. Kita ketemu lagi di vlog saya selanjutnya dan sampai jumpa. Dadah. Sekopi roksok juga di sana.